yaitu jangan pernah bayarkan dalam jangka waktu 90 hari. Kalau sudah kuncinya seperti ini, sudah otomatis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran di hari ini lagi. Di hari Senin kita ketemu, kalian makin kuat mental, makin semangat dan lebih bersemangat lagi untuk galbay. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang banyak yang masih tidak tahu 3 bulan galbay itu ternyata kalian sudah aman. Nah, apa aja yang harus kalian lakukan? Kita akan bahas secara tuntas, tapi saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Semuanya saya mau lanjutkan lagi ya. Untuk petisi penutupan pinjol sudah semakin banyak. Dari yang kemarin 5.000, sekarang ternyata ada yang membuat petisi sampai 10.000 suara. Nah, saya lampirkan linknya di bawah sini teman-teman ya, di bawah deskripsi sini. Nanti akan terus ada di semua vlog-vlog YouTube saya ke depan ya. Jadi tinggal buka aja deskripsinya, langsung kalian isi petisinya. Semoga cepat dan semakin viral, semakin banyak dan semakin banyak orang yang mengisi suaranya, semakin akan ditanggapi oleh pemerintah. Mudah-mudahan teman-teman ya, amin amin ya robbal alamin lah, kita berdoa ya. Nah, lanjut lagi teman-teman ya, saya sebelum membahas untuk 3 bulan sudah galbay itu sebenarnya sudah aman dan apa yang sebenarnya harus dilakukan agar terus-terusan aman. Tapi saya mau bahas dulu informasi terkait dengan beberapa pinjol-pinjol yang mungkin saat ini sudah ada DC lapangannya di daerah kalian. Ya, jadi di sini saya dapatkan dari beberapa teman-teman mungkin yang kalian masih belum percaya bahwa ini sudah ada DC lapangannya. Lanjut saja ya. Nah, untuk yang punya galbay di Jenius Flexi itu dari kemarin-kemarin sudah saya informasikan itu sudah ada DC lapangannya dan sekarang sudah mulai ada banyak ya. Apa mungkin ini karena mau akhir tahun ataukah mungkin karena akhir bulan, saya kurang tahu, tapi yang jelas informasinya sudah ada beberapa yang datangin DC. Lanjut lagi untuk cairin. Nah, kemarin saya informasikan kepada kalian bahwa cairin itu kan ada di daerah Jabodetabek. Ternyata ada seorang teman saya mengatakan bahwa cairin sampai saat ini sudah ada di Bali dan informasinya DC gabungan ataupun satu DC menagih untuk beberapa pinjol. Dan untuk DC gabungan ini saya informasikan buat kalian semuanya, DC-nya ini tidak akan datang ke tempat kalian keseluruhan. Karena apa? Dia tergantung request dari pinjolnya, bisa dalam seminggu itu hanya 1 kali aja. Nah, jadi buat kalian jangan terlalu dikhawatirkan, kalaupun sampai datang malah lebih bagus untuk menunjukkan sama DC-nya bahwa inilah keadaan saya sesungguhnya, kenapa saya belum bisa bayar. Nah, tambah lagi dari yang galbay di Dana Rupiah, seorang teman menginformasikan, Mbak Desi, temanku datangin DC Dana Rupiah setelah galbay 3 tahun di daerah Cikarang. Itu beneran DC apa DC bayarannya Mbak? Nah, setelah 3 tahun Dana Rupiah baru ada DC lapangannya. Emang benar teman-teman ya, kalau Dana Rupiah dari 2024 ini sudah mulai ada DC lapangannya dan itu pun masih di daerah Jabodetabek. Kalau masalah di daerah Jabodetabek biasanya bukan DC bayaran, tapi itu DC yang memang dari Dana Rupiah ataupun pihak ketiga. Oke teman-teman ya, jadi kalau yang masih bertanya-tanya apakah DC-nya ada, cuman tetap satu saja, kalau DC-nya datang hadapi saja dan jangan pernah bayar ke DC. Gitu ya. Oke, lanjut lagi lah kita ya untuk informasi terbaru lagi buat kalian yang sudah 3 bulan galbay apalagi menjelang akhir tahun ini. Nah, kira-kira apa yang terjadi Mbak? Sebenarnya kalau sudah 3 bulan galbay itu banyak sekali informasi, baik itu di Google ataupun di website OJK sendiri mengatakan bahwa 3 bulan galbay ataupun 90 hari galbay itu sudah aman. Ya, sudah aman. Yang penting hanya kuncinya satu kalian ketahui, yaitu jangan pernah kalian bayarkan sama sekali. Kenapa seperti itu Mbak Desi? Ya karena kan statusnya galbay. Ya, kalau sudah 3 bulan galbay tidak pernah kalian bayarkan sama sekali, otomatis nantinya pinjol ini akan berpikir bagaimana cara agar hutang ini tidak menumpuk dan kalian bisa dicairkan yang namanya asuransi. Walaupun tidak semua pinjol ya teman-teman, dan tidak segampang itu untuk mencairkan asuransi, cuman nama kalian ini mungkin sudah masuk ke dalam dana nasabah yang gagal bayar lama dan mungkin akan diajukan klaim asuransi walaupun belum cepat.
Ya, itu saja kuncinya. Nah, lagi yang kedua, beberapa hal yang perlu kalian ketahui ketika kalian galbay. Ya, selama 90 hari itu sudah tertuang dalam POJK nomor 10 POJK titik 05 tahun 2022 yang mengatakan bahwa DC hanya boleh menagih dalam jangka waktu 90 hari. Tetapi ini berbeda dengan leasing ya teman-teman ya. Kalau leasing ataupun multi finance seperti kayak Kredivo, Aku Laku, terus juga Atom, terus lagi HCI, di dalam aturan mereka yang multi finance yang mempunyai produk yang bernama pinjol, pinjaman online, sama juga seperti Tunaiku, perbankan yang memiliki produk bernama Tunaiku untuk pinjaman online. Itu beda lagi aturannya dengan pinjol. Makanya kebanyakan DC-DC yang datang setelah 90 hari itu rata-rata DC-DC yang multi finance. Lanjut lagi, dalam aturannya itu juga mengatakan bahwa pinjol itu boleh menagih. Ya, boleh menagih, tapi dalam norma-norma batas yang masih berlaku. Artinya tidak boleh dengan cacian, hanya boleh mengingatkan, tidak boleh meminta bayaran ataupun meminta ongkos, atau tidak boleh meminta bayaran selain dibayarkan ke aplikasi. Ya, karena sekarang ini banyak loh teman-teman DC-DC yang informasinya dia katakan bayar aja ke saya Bu, nanti saya masukkan ke dalam aplikasi. Karena kalau untuk mencicil 100-200 ini tidak bisa lewat aplikasi, itu bisanya hanya lewat DC. Nah, itu semua hoax, jangan dipercaya teman-teman ya. Jadi kalaupun kalian hanya punya uang 100-200, kalau seandainya tidak bisa membayarkan, mending gak usah dibayar. Gunakan uang itu untuk kebutuhan rumah tangga kalian. Karena apa? Percuma dibayarkan karena yang berkurang itu tidak ada. Gitu teman-teman ya. Nah, lanjut lagi, sama halnya dengan Pindar dan multi finance tadi, DC-DC ini hanya boleh menagih sampai batas waktu jam 8 malam. Tapi alhamdulillahnya sekarang banyak sekali RT-RT ataupun RW-RW ataupun tetangga yang sudah menolak kalau ada DC datang lebih dari jam 8 malam. Alhamdulillah teman-teman ya, karena saya tahu semua lini masyarakat sekarang saat ini sudah menggunakan pinjol. Gitu ya. Jadi buat kalian semuanya, jangan khawatir lagi, jangan bingungkan lagi ketika kalian sudah galbay lebih dari 90 hari atau 3 bulan. Kuncinya aja satu, bagaimana cara untuk pinjol itu dicairkan asuransi, yaitu jangan pernah bayarkan dalam jangka waktu 90 hari. Kalau sudah kuncinya seperti ini, sudah otomatis hutang kalian pasti akan auto lunas diasuransikan. Tapi kalau seandainya kalian masih ada mencicil, masih ada membayar, otomatis kalian akan terus masih dikejar-kejar. Tetapi kalau yang tidak pernah membayarkan sama sekali, otomatis resikonya akan lebih besar lagi ketimbang yang masih mencicil-cicil. Karena apa? Otomatis terorannya lebih besar, otomatis DC datang ke tempat kalian lebih cepat ya. Tetapi efeknya hutang kalian lunas. Gitu teman-teman ya. Nah, oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian pada hari ini. Semoga informasi ini menjadi mood booster, kalian lebih kuat mental, lebih semangat lagi untuk galbay, dan lebih percaya diri bahwa galbay kalian ini jalan yang terbaik. Oke, itu dia kata saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.